Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fattah. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Latar belakangnya yaitu bahasa Indonesia memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua aktivitas manusia menggunakan bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan serta bahasa tubuh. Di negara kita Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, bahasa untuk berinteraksi, sangat beraneka ragam. Pada lingkungan yang lebih kecil, seperti keluarga, lingkungan sekitar, kita cenderung menggunakan bahasa daerah. Sedangkan untuk lingkungan yang lebih luas dan resmi, kita menggunakan bahasa Indonesia. Mengingat kembali kepada sejarah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, di mana para pemuda dan pemudi Indonesia mengikrarkan bahwa menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan diikrarkan Sumpah Pemuda, bahasa Melayu resmi sebagai bahasa Indonesia dan menjadi dasar perkembangannya. Walaupun demikian, eksistensi bahasa daerah tetap dijaga dan tetap memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi utama bahasa Indonesia sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Bahasa menjadi alat komunikasi yang paling sempurna jika dibandingkan dengan alat atau cara komunikasi lainnya, seperti tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Di Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Soekarno dan kawan-kawan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai Arifin dan kawan-kawan 2012, lambang kebanggaan kebangsaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebangsaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, serta rasa kebanggaan pemakaiannya senantiasa dibina. Selanjutnya, lambang identitas nasional. Selain kepada Sang Saka bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila, penghargaan juga diberikan kepada bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Identitas ini dapat dijaga jika para pemakainya dan hal ini masyarakat Indonesia senantiasa membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Selanjutnya, sebagai bahasa nasional, sebagai penghubung antar warga, antara daerah, dan antar budaya. Kondisi masyarakat ini yang tersebar luas dengan budaya dan bahasa yang beraneka ragam menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga kesalahpahaman yang mungkin terjadi karena perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, sebagai pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia mendorong keserasian di antara suku, budaya, dan bahasa ada di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial, budaya, serta latar belakang bahasa yang bersangkutan. Selain itu, dengan memahami bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai Levin dan kawan 2018, bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Dalam bentuk tulisan, contohnya adalah penulisan dokumen dan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraannya. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
Kecuali di beberapa daerah tertentu masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, namun hanya sampai tahun ketiga di sekolah dasar. Selanjutnya sebagai penghubung pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat luas dalam hal kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Selanjutnya sebagai sarana pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai sarana dalam membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sehingga memiliki identitas sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Selain itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa. Di era globalisasi dan serta digital ini, perkembangan teknologi, pengetahuan, dan informasi melaju sangat pesat. Oleh karena itu, penting strategi bahasa Indonesia sebagai bahasa peradaban modern masih memerlukan pengembangan selaras dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya agar perencanaan pelaksanaan penerapan konsep-konsep ilmu pengetahuan dan teknologi modern dapat dilakukan secara optimal dalam pembangunan bangsa. Di samping peran strateginya sebagai bahasa peradaban modern, bahasa Indonesia juga berperan sebagai alat komunikasi dalam berbagai kegiatan masyarakat untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang sama untuk mendukung kelancaran pembangunan bangsa di berbagai bidang. Kesimpulan, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai pemersatu berbagai macam suku, budaya, dan bahasa dalam hal komunikasi yang efektif dan berdampingan dengan bahasa daerah, demi mendukung kelancaran pembangunan bangsa dan berbagai bidang sehingga dapat menunjukkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Saran untuk pembangunan bangsa yaitu sebagai bangsa Indonesia kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia serta senantiasa menjaga mengembangkannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memakai secara benar dalam setiap aktivitas kehidupan, baik untuk kebutuhan komunikasi lisan maupun tulisan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.